Pemirsa, Indonesia dengan bangga menjadi tuan rumah event sepak bola level dunia yaitu Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Koordinasi Polda Jatim dengan Mabes Polri dan PSSI dalam persiapan pengamanan terus dilakukan, terutama karena Kota Pahlawan akan menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia U17. Lalu seperti apa keseluruhan persiapan Piala Dunia U17 yang akan dimulai dalam hitungan hari dan bagaimana strategi pengamanan agar situasi tetap kondusif selama event berlangsung. Kita akan langsung membahasnya bersama dua narasumber yaitu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto dan Wakil Ketua Umum PSSI Bapak Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Imam, selamat malam Pak Amali. Selamat malam Mbak Fitri. Salam sehat. Selamat malam. Kita akan langsung pertanyaan pertama kepada Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang memiliki massa penggemar bola yang cukup besar. Nah, ini bagaimana mengantisipasi antusiasme masyarakat, terutama jelang pembukaan pada 10 November mendatang? Terima kasih Mbak Fitri. Selamat malam untuk rekan-rekan pemirsa. Pak Waketum, salam hormat. Kita sudah untuk mempersiapkan pengamanan gelaran sepak bola internasional under 17 ini. Kita sudah 2 bulan yang lalu sudah menyiapkan operasi terpusat dengan Sandi Aman Bajoya 2023 yang di Jawa Timur sendiri itu melibatkan 3.951 personil. Termasuk kita sudah melibatkan TNI dan stakeholder terkait, terutama tadi yang Mbak Fitri sampaikan, masyarakat-masyarakat pecinta sepak bola itu harus betul-betul kita libatkan untuk berpartisipasi mensukseskan perhelatan sepak bola internasional yang pertama kali ini dilaksanakan di Indonesia. Kemudian juga untuk mempersiapkan itu, besok tanggal 7 kita sudah akan latihan praoperasi dan tanggal 8 kita akan melaksanakan gelar pasukan termasuk gladi lapang. Seluruh personil yang 3.900 tadi akan kita taruh di titik-titik yang memang menurut kita pemetaannya perlu ditempatkan personil dalam rangka mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi, potensial menjadi gangguan. Itu tanggal 8 on the spot kita akan lakukan cek and recheck dan final check kepada petugas di titik-titik tersebut apa yang harus dilakukan dan kemudian bertanggung jawab kepada siapa. Itu harus dipahami betul kepada seluruh personel yang terlibat. Kemudian untuk mengantisipasi antusiasme masyarakat kita sebagai pecinta sepak bola, yang pertama kita sudah berkoordinasi dengan panitia pelaksana, dalam hal ini LOC, itu memastikan bahwa tiket online yang dibeli melalui online itu nanti kita di titik-titik yang kita sudah tentukan itu akan melakukan pengecekan bahwa masyarakat yang akan masuk ke dalam area stadion itu harus 1 orang membawa 1 tiket. Ada 4 lapis Mbak Fitri yang kita lakukan di ring 4, ring 3, ring 2, dan kemudian ring 1 sendiri yang akan masuk ke GBT. Itu kira-kira yang langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti di lapangan. Kemudian yang terpenting, alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa kita sudah menerapkan pengamanan sesuai standar FIFA. Dengan kita sudah melatih steward 350 kurang lebih, dan pada pembukaan besok steward kita yang itu ada dari anggota Polri dan TNI yang sudah dilatih standarnya oleh PSSI, itu akan kita tempatkan di dalam stadion untuk melakukan screening. Itu screening terdiri dari yang kendaraan, kemudian tiket, barang bawaan, semua mudah-mudahan itu sudah masuk dalam pantauan kita. Demikian Mbak Fitri. Baik, selanjutnya kita ke Pak Amali. Tadi dari Pak Kapolda sendiri sudah menjelaskan mengenai metode pengamanan. Tapi sebetulnya Pak Amali, apakah seluruh tim ini sudah tiba di Indonesia dan telah berada di lokasi penempatan pertandingan seperti Solo, Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya? Ya, dari informasi yang kami dapat khusus untuk yang klaster Surabaya itu sudah ada semua, bahkan sudah latihan. Yang lain juga sudah berdatangan dan hampir semua sih sudah datang. Bahkan ada yang lebih awal mereka latihan di Bali dulu, kemudian baru ke penempatan mereka masing-masing.
Solo, Bandung, dan kemudian juga Jakarta. Jadi mereka antusias ya untuk mengikuti kejuaraan Piala Dunia ini U17, dan saya kira ini menjadi bagian yang harus kita persiapkan dengan baik untuk menyambut mereka, memberikan kenyamanan mereka, dan pelayanan untuk tim-tim yang sudah datang ke Indonesia. Kita akan dikenal dengan negara yang hospitality-nya sangat baik, maka kita konsisten mempertahankan itu, dan kita tunjukkan bahwa Indonesia memang benar-benar sudah siap. Kan kesiapan kita ini sudah sejak U20 dulu yang akhirnya batal. Jadi saya kira FIFA memberikan kepercayaan kepada kita karena memang FIFA menilai kita negara yang siap untuk menyelenggarakan perhelatan akbar dunia untuk kelompok usia U17 ini. Baik, Pak Amali dan juga Pak Imam, perbincangan akan kita lanjutkan kembali usai jeda. Di antaranya kita akan mengulas mengenai gelaran Piala Dunia U17 yang bersamaan dimulainya dengan tahapan pemilu 2024. Nah, bagaimana memastikan keduanya berjalan beriringan dan juga lancar? Kita akan mengulasnya usai jeda. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Pak Imam. Seperti diketahui gelaran Piala Dunia U17 ini kan bersamaan dengan dimulainya tahapan pemilu 2024. Nah, ini bagaimana memastikan keduanya berjalan beriringan dan juga aman serta lancar? Terima kasih Mbak Fitri. Alhamdulillah kalau kita lihat tahapan pemilu itu kampanye akan dimulai tanggal 28. Sementara event gelaran FIFA U17 ini mulai tanggal 10 sampai 21, khususnya yang di Jawa Timur. Di wilayah lain seperti Solo akan digelar sampai tanggal 3 Desember. Khusus di Jawa Timur, irisan kegiatan tahap kampanye ini, tahapan pemilu ini, alhamdulillah personil yang dilibatkan dalam operasi Mantap Brata 2024 dalam rangka pengamanan tahapan pemilu itu tidak melibatkan personil yang akan kita libatkan untuk operasi Aman Bajoya 2024 dalam rangka pengamanan gelaran FIFA U17 ini. Mudah-mudahan momen ini malah menambah semangat masyarakat untuk menyambut datangnya pesta demokrasi, Mbak Fitri, sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa damai itu adalah sangat penting, terutama dalam mengamankan kegiatan FIFA U17 ini. Kemudian yang terpenting, Mbak, kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mari kita sukseskan kegiatan ini, karena Indonesia baru kali ini ditunjuk dan dipercaya oleh dunia untuk menyelenggarakan gelaran FIFA U17 yang pertama kali ini. Mari kita sukseskan sama-sama. Demikian Mbak Fitri. Oke, baik Pak Amali nih, bagaimana kemudian Anda melihat kesiapan Surabaya sendiri sebagai host City World Cup U17, baik dari sisi infrastruktur dan juga elemen pendukung promosi lainnya? Kira Surabaya sudah sangat siap ya. Jawa Timur pada umumnya, Surabaya khususnya, apalagi ini kan Kapoldanya Mas Imam. Mas Imam ini sudah terlibat sejak U20 dulu waktu beliau masih di Mabes Polri ya. Jadi kita sudah mempersiapkan ini sehingga saya meyakini Surabaya sangat siap. Di samping itu di Surabaya ini sudah pernah kita lakukan beberapa event untuk pertandingan internasional. Salah satunya waktu itu kalau masih ingat tim nasional lawan Palestina. Jadi kita melakukan koreksi-koreksi apabila ada yang kita dapati waktu itu masih menjadi kelemahan. Tetapi ini juga disupervisi langsung oleh FIFA. Jadi FIFA langsung mensupervisi ke lapangan, baik itu lapangan, rumputnya, akses, kemudian lingkungan, dan berbagai hal yang terkait dengan pertandingan itu. Nah, yang menyangkut tentang kehadiran penonton dan juga bagaimana mempromosikan, pemerintah Kota Surabaya dan Pemprov Jawa Timur saya kira sudah bekerja luar biasa di
dibantu oleh LOC dari pusat supaya kegiatan ini terpublikasi ke seluruh lapisan masyarakat dan terbukti informasi yang kami dapatkan untuk pembukaannya tiketnya sih sudah terjual ya, itu informasi yang kami dapat. Jadi kami meyakini bahwa Surabaya yang sudah dipilih menjadi tempat untuk opening, dia sudah siap dan FIFA sudah menyatakan bahwa Surabaya siap untuk melakukan pertandingan-pertandingan baik di awal maupun sampai selesai penyisian grup. Jadi insya Allah kalau Surabaya dan apalagi didukung oleh pemerintah daerah, provinsi dan kota serta dukungan dari Pak Kapolda dan seluruh jajaran Polri di sana, kami meyakini Surabaya sangat siap. Oke, terkait Surabaya, Pak Amali, ini kan diketahui juga akan menjadi markas timnas Indonesia sepanjang penyisian Grup A. Lalu bagaimana persiapan timnas kita jelang laga pembukaan nanti melawan Ekuador? Ya, timnas kita ini kan sudah berada di Surabaya sekarang melalui persiapan yang panjang tentunya ya. Timnas kita tahu bahwa tim intinya itu terdiri dari juara AFF U16 tahun lalu dan kemudian ditambah dengan rekrutmen dari 12 kota pada saat kita berkeliling mencari talenta-talenta yang bisa memperkuat itu. Kemudian ada beberapa diaspora kita yang sekarang memperkuat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kekuatan ini, apalagi sebelum ke Surabaya kan mereka sudah ke Jerman ya, beberapa minggu latihan di Jerman dan menghadapi lawan-lawan yang lumayan ya. Kami punya rasa optimisme mereka bisa bermain dengan baik dan 21 pemain yang sudah dipilih oleh pelatih itu mereka sudah dalam kondisi yang siap. Pantauan terakhir tadi sore, alhamdulillah kondisinya sehat semua dan alhamdulillah tidak ada yang cedera ya. Biasanya kan dalam latihan itu ada yang cedera, tapi mereka baik dan ya dengan riang gembira. Ini kan U17, memang mereka harus bermain dalam suasana yang tidak boleh ada tekanan. Jadi mudah-mudahan mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia supaya anak-anak kita U17, timnas U17 ini bisa memperlihatkan performa yang terbaiknya. Oke, baik kita kembali membicarakan mengenai aspek keamanan, bagaimana imbauan dari Polda Jatim untuk masyarakat Jatim, khususnya warga Surabaya, untuk membantu dalam menjaga keamanan agar situasi tetap kondusif. Jawaban dari Pak Imam akan kita tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Imam, bagaimana imbauan dari Polda Jatim untuk masyarakat Jatim, khususnya warga Surabaya, perihal membantu dalam menjaga keamanan agar situasi ini tetap kondusif, agar para pemain dan juga para penonton, yang mungkin juga ada warga negara asing diantaranya, yang akan menonton pertandingan terasa aman dan juga terasa nyaman. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya menghimbau kepada masyarakat Surabaya khususnya dan pecinta sepak bola pada umumnya, mari kita sambut kepercayaan dunia terhadap Indonesia, khususnya Jawa Timur, dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. Mari bersama-sama kita bersinergi untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Semua aturan yang sudah dibuat FIFA, kita mari sama-sama taati, sehingga kita bisa menciptakan suasana tertib, nyaman, dan aman. Kemudian yang terakhir Mbak Fitri, saya menghimbau kepada masyarakat yang akan menonton. Sudah disosialisasikan juga melalui media massa elektronik bahwa panitia menyediakan shuttle bus sejumlah kurang lebih 110 yang disediakan di 6 terminal pemberangkatan di Surabaya. Di Balai Kota Surabaya, Terminal Joyoboyo, Oso Wilangun, Terminal Benowo, Tirtandes, dan Ciputra World. Ini semuanya mudah-mudahan bisa mengakomodir seluruh pecinta sepak bola yang akan menuju ke Gelora Bung Tomo Surabaya. Kemudian satu hal Mbak, tidak membawa barang-barang yang berbahaya terutama. Ayo kita sama-sama saudara-saudara cinta sepak bola supaya betul-betul sama-sama kita menjaga
keamanan dan ketertiban, tidak membawa flare, barang-barang berbahaya untuk masuk ke stasiun. Kemudian kalau ada hal-hal yang urgent, segera melaporkan kepada petugas SSSO maupun Polri yang ada di sekitar yang bersangkutan untuk kita sama-sama segera mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi. Itu Mbak yang perlu kami sampaikan kepada seluruhnya. Terima kasih. Oke, artinya ini Polda Jatim juga berkoordinasi ataupun ada sinergitas tidak hanya dengan PSSI tapi juga masyarakat juga sama-sama memiliki peran yang penting seperti itu ya Pak Imam? Oke, betul Mbak. Sama-sama masyarakat, justru masyarakat yang perlu kita minta untuk sama-sama mari kita mensukseskan gelaran E17 ini. Itu Pak Fitri. Oke, baik Pak Amali, singkat saja ini kemudian harapan dari PSSI seperti apa untuk kemudian pertandingan U17 nanti bisa berlangsung dengan aman dan juga nyaman? Ya, tentu kami dari PSSI berharap semua pertandingan di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur itu berlangsung dengan baik, dengan tertib dan aman. Dan kita buktikan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Karena kita punya harapan kepada FIFA, tahun ini kita diberi kepercayaan untuk menjadi host untuk U17. Kita berharap ke depan bisa U20, bahkan mungkin bisa untuk Piala Dunia Senior. Jadi ini modal kita tunjukkan bahwa kita sebagai negara yang pantas untuk menjadi tuan rumah perhelatan dunia. Dan kita akan menunjukkan dengan baik pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Kita harus sukses pelaksanaan dan insya Allah bisa sukses juga prestasi sepak bola nasional. Dukungan masyarakat dan doa dari masyarakat sangat diharapkan. Oke, baik, kita harapkan Piala Dunia U17 2023 ini akan berlangsung dengan aman dan juga lancar dan kita berharap timnas Indonesia dapat memberikan penampilan yang paling terbaiknya. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali dan juga Pak Imam Sugioto telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.